Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Juga buat teman-teman, hal yang sama saya harapkan bersama dengan keluarga teman-teman baik-baik saja, tetap semangat. Saya Bung Ropan dan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang untuk Kevin Dix, pemain FC Copenhagen yang kemarin sudah diambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia dan siap bermain untuk tim Merah Putih. Timnas kita dalam persiapan di grup C, kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang terdekat tentunya melawan Jepang 15 November dan lanjut melawan Arab Saudi tanggal 19 November. Lalu bagaimanakah Kevin untuk perjalanan menuju dalam dua pertandingan tersebut? Karena memang kalau bisa dilihat saya sudah ungkapkan kemarin yang tersedia adalah melawan Arab, itu paling memungkinkan ya di tanggal 19 karena berkejaran dengan waktu. Namun teman-teman, ada ya sesecah harapan, ada kabar baik ketika ya tadi barusan ya saya berbicara dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir dan menanyakan apakah dia bisa menghadapi Jepang setelah diambil sumpah kemarin. Karena kan batas waktu tanggal 8 kemarin. Itu harus cepat untuk disodorkan paspornya yang paling penting. Di samping tentunya ahli federasinya. Jawaban Pak Erick ya ini membuat ada harapan. Karena beliau bilang semoga ya diusahakan bisa melawan Jepang. Kalau lawan Arab kan ya udah pasti karena pendaftarannya tanggal 12 November. Itu masih ya, beberapa hari ke depan bisa menyusul dan ahli federasi sudah pasti dijamin akan keluar. Hanya lawan Jepang, makanya saya coba untuk bisa bertanya, tersediakah Kevin untuk tampil melawan tim Samurai ini? Wah, tim Jepang yang sangat kuat. Ya Pak Ketua dengan santai aja, ya tenang, ya kita doakan saja. Semoga bisa diupayakan. Artinya ya peluangnya masih terbuka. Ya meskipun tentunya lawan Arab yang saya bilang tadi itu sudah dipastikan, tapi sedang diupayakan, diusahakan biar Kevin tampil melawan Jepang. Nah itu, nah saya tanya lagi, Pak Ketua bagaimana? Ahli federasinya buat Kevin Dix ini, ya tentunya ketika dia sudah diambil sumpah kemarin langsung diurus ahli federasinya, ya. Dan Pak Ketua memang tidak secara spontan untuk bisa menjawabnya, mengatakan tapi Pak Ketua hanya mengirim ya tanda, ya kita nantikan saja. Makanya kan ini berbagai namanya usaha. Ya teman-teman ya, siapa tahu bisa. Ya, itu kan yang ditunggu. Kalau dia bisa main lawan Jepang, wah pasti publik di GBK ini wah pasti akan riuh gemuruh ya. Karena dia akan langsung debut melawan Jepang. Ini juga bisa menutup kekosongan ketika situasi dan kondisi dari Mads Hilgers yang kita tahu bersama sedang mengalami masalah dengan cedera hamstring saat menghadapi pada Sabtu yang lalu itu menghadapi Willem II dan Twente klubnya Mads ini menang, tapi dia ada benturan di sana sehingga langsung ditarik keluar oleh Josip Osting ya pelatih dari Twente di babak kedua. Jadi dia tidak lama-lama karena untuk menjaga dia jangan sampai lebih parah lagi, makanya Mads tidak dibawa ke Nice untuk pertandingan di Liga Eropa yang kemarin berakhir imbang ya di Prancis. Nah tentunya diharapkan dia cepat untuk pemulihan ini ya, untuk Mads. Nah kalau Mads tidak ada, itu dengan kedatangan Kevin bisa menutup di sana. Seandainya diupayakan dan dia gol, bisa ya disetujui untuk main lawan Jepang, Kevin akan ada di sana ya, dan dia akan berpasangan dengan Jai Ises sang kapten. Satu lagi mungkin saja ya Rizky Ridho, itu yang menjadi harapan saya. Walaupun memang masih ada Jordi, masih ada Justin Hubner, tapi saya melihat bahwa Ridho oke, karena Ridho bermain ketika melawan Jepang itu di Piala Asia di Qatar, kita kalah 3-1, bisa gol balasan dari Sandy Walsh saat itu, dan dia tampil oke. Ya ada Elkan juga ada Jordi di sana. Jadi ini akan bagus buat kita semua ya teman-teman. Kalau Kevin itu tiba-tiba ya ada berita yang cepat seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi itu, bahwa semoga ya kita lihat aja nanti ya. Berarti ini ada upaya keras dari Pak Ketua, karena biasa Pak Ketua begitu kan, tidak menjanjikan sesuatu yang sudah pasti, kalau kecuali sudah pasti amat. Seperti kemarin Pak Ketua bilang itu dia harus ambil sumpah sudah pasti kemarin di hari Jumat, ya itu terjadi ya di Copenhagen. Dan tadi tidak Pak Ketua bilang pasti main, enggak.
Dia bilang kita doakan aja, semoga ini sedang diupayakan. Kalau oke, ya berarti mantap, dia bisa bermain. Tapi kalau tidak, ya harus kembali ke awal. Ya, ketersediaan dari Kevin Dix bermain dengan timnas kita untuk debut dia melawan Arab tanggal 19. Nah, Kevin sendiri nampak sudah tidak sabar ya untuk bisa cepat-cepat bermain. Nyong Ambon ini luar biasa tekad dia ya. Sekarang dia sudah memilih, sudah bulat. Kalau kemarin-kemarin itu kan ketika coba dia diusulkan beberapa tahun yang lalu ya, dia coba untuk memikirkan karena dia menginginkan, siapa tahu ketika musim lalu tampil gacor bersama dengan Copenhagen, lolos sampai ke fase grup di Liga Champions, bahkan mengalahkan MU. Itu dia berharap Ronald Koeman akan panggil, tapi ternyata tidak, karena persaingan di belakang itu memang kuat. Walaupun Kevin Dix tampil oke, bagus grafiknya. Nah sekarang dia sudah memilih bahwa dia harus ke Indonesia, harus memperkuat tangan leluhurnya. Wah, kakek neneknya ini luar biasa. Dan dia mungkin ingin ya, ketika ada harapan itu, dia ingin main lawan Jepang. Ya, karena ini dinantikan oleh Kevin Dix. Dia tahu pemain-pemain Jepang itu banyak bersebaran, tebaran di Liga Eropa yang kelas tier 1, tapi dia tidak takut karena dia sudah biasa berhadapan dengan pemain-pemain hebat. Ya bukan saja di kompetisi Liga Denmark, tapi bermain di Champions League, di Liga Eropa. Jadi dia udah tahu lah menghadapi lawan-lawan kuat ya, untuk dia bisa redam di belakang. Makanya ini menjadi semacam rasa penasaran untuk kita semua. Saya juga sendiri ingin menyaksikan performa dari Kevin Dix. Jadi ketika dia ada, ini semakin mewah. Ya tidak bisa kita bayangkan kalau memang Mes juga ada. Wah, mereka bertiga bermain di belakang, Mes, Jai dan Kevin, ini akan ini akan membuat pemain-pemain Jepang mungkin ketar-ketir. Kalau mereka lengkap ya, akan sulit ya. Walaupun Jepang punya Minamino, Takefusa Kubo ya, ada Kaoru Mitoma ya, mereka punya Morita, punya Endo ya, ada punya Ritchie Doan. Jadi tidak akan gentar Kevin Dix dan kawan-kawan untuk meladeni Jepang. Ya, kita berharap saja teman, doa kita semua semoga upaya yang dilakukan oleh PSSI dan juga lobi-lobi yang luar biasa dari Pak Ketua Umum Pak Erik ini bisa membuahkan hasil. Siapa tahu, sekali lagi ini kan usaha untuk memaksimalkan dia ketika diambil sumpah dan pengejaran soal alih federasinya. Ya, jika mungkin ada kejutan melawan Jepang. Tapi yang pasti dia akan debut. Debut dia sangat baik, akan sangat berkesan ya dalam karir dia bermain di tim nasional, karena terjadi di GBK. Tidak dia melakukan itu saat kita tandang. Jadi ini luar biasa, sama seperti Jai Isyes kan. Debut dia melawan Vietnam. Wah, pada tanggal itu Maret yang lalu ya. 23 kalau tidak salah. Dan dia tampil Jai ya. Verdong juga mengawali dengan hal luar biasa saat menghadapi Filipina. Dia tampil sangat-sangat baik. Nah, ini Kevin Dix yang akan melakukan hal yang sama. Tentunya dengan tekad dia ingin memberikan yang terbaik, itu yang kita akan tunggu dalam duel ya, entah melawan Jepang atau melawan Korea, melawan Arab Saudi ya. Atau dua-dua sekali kan, itu kan lebih enak ya buat Kevin Dix. Oke, kita tunggu saja teman-teman info selanjutnya, ketersediaan pemain belakang ini untuk bermain dengan tim nasional lawan Jepang dan lawan Arab Saudi. Kalau sudah pasti sekali lagi Arab, tapi ada harapan, ada celah yang ingin dimanfaatkan untuk dia bisa lawan Jepang. Semoga ya. Dengan saya Bung Ropan berbicara, dan terima kasih untuk Pak Ketua atas info-info yang diberikan ya, obrolan yang sangat baik ya. Sehat selalu Pak Ketua, maju terus baik sebagai Menteri di BUMN dan juga sebagai Ketua Umum PSSI, biar sepak bola kita terus berkibar ya.